Guys, perkenalkan nama aku Rahel Monalisa Barusyan. Aku mahasiswa dari STT Abdi Sabda Medan. Aku kelas 3B jurusan Teologi. Jadi hari ini aku akan memberikan penjelasan mengenai seperti apa sih rasa takut dalam kehidupan itu. Tontonin terus ya. Mungkin pertama-tama aku mau nanya kepada kalian semua, apa kalian itu pernah ngerasain takut gak sih sebelum mengalami atau mungkin melakukan kegiatan tersebut? Kalau aku sendiri, aku pernah ngalamin seperti itu. Belum apa-apa, belum melakukan kegiatan apapun, aku ngerasa takut, aku ngerasa tidak percaya diri seperti itu. Bahkan aku untuk ngomong dengan yang lain pun aku tidak percaya diri, aku takut. Nah, jadi apa sih yang menjadi alasan kita tuh takut untuk berbicara, kita tuh takut untuk memulai segala sesuatunya itu? Kita kenapa harus takut duluan padahal kita belum tahu ke depannya itu seperti apa. Mungkin itu pertanyaan yang sering terlintas dalam pikiran kita, kenapa kita harus takut menjalani kehidupan kita yang mungkin kita ke depannya atau mungkin semenit ke depan kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Nah teman-teman, jadi kalau menurut aku ya, karena aku juga pernah ngalamin, rasa takut itu tuh dimulai dari rasa tidak percaya diri. Kita tuh tidak percaya diri untuk berbicara di depan banyak orang. Kita merasa diri kita itu tidak mampu, merasa diri kita itu tidak pantas. Itu penyebab utama kenapa kita takut untuk memulai. Tetapi teman-teman semuanya, kita tidak perlu takut. Yang perlu kita ketahui bahwasanya ketika kita sudah mengasah kehidupan kita dengan baik, ketika kita sudah belajar seperti apa itu public speaking, apa itu cara berbicara yang sopan, cara berbicara yang bijak, kita sudah tahu mengenai hal-hal seperti itu, kita tidak perlu takut untuk memulai. Nah, jadi teman-teman tahu nggak rasa takut seperti apa yang mungkin saya maksud di sini? Nah, mungkin aku akan membuat gambar di sebelah sini dan aku akan buat gambar di sebelah sini. Nah, jadi yang kedua ini tuh adalah sikap yang rasa takut. Tetapi jangan takut, kita harus mencobanya terlebih dahulu. Kalau kita tidak mencobanya terlebih dahulu, yaitu sama saja, mungkin itu tidak ada gunanya dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus mencoba. Sekalipun gagal, kita harus mencobanya lagi. Sekalipun gagal lagi, kita harus mencobanya lagi. Nah, jadi apa sih yang bisa menjadi tips untuk menghilangkan rasa takut ini? Kira-kira teman-teman mau tahu nggak ya apa yang menjadi tips untuk menghilangkan rasa takut? Nah, yang perlu kita ketahui supaya kita tidak takut lagi menjalani kehidupan atau mungkin melakukan kegiatan sehari-hari kita dengan banyak orang, dengan ribuan orang sekalipun, yang perlu kita pelajari yaitu yang pertama adalah mungkin komunikasi yang baik atau mungkin public speaking. Itu juga kita harus pelajari, harus kita amati seperti apa komunikasi yang baik, komunikasi yang bijak, bukan sekedar hanya kayak seperti komunikasi biasa, bukan hanya sekedar berbicara, tetapi juga ada makna dari pembicaraan tersebut, ada makna dari setiap ucapan yang kita buat. Nah, baru mungkin kita bisa masukkan seperti ada teknik vokal, cara kita berbicara, rendah tingginya nada itu, intonasinya, dan juga ada bahasa tubuh. Banyak, kita bisa mempelajari beberapa hal seperti itu saja untuk menjadi komponen kehidupan kita, untuk kita lebih percaya diri, untuk kita tidak takut dalam kehidupan kita. Mungkin ada beberapa orang yang merasa aku takut untuk berbicara dengan seorang itu, aku takut untuk berbicara di depan banyak orang, aku takut untuk melakukan kegiatan seperti ini seperti itu, jadi membuat kita belum memulai tetapi kita sudah untuk mundur. Nah teman-teman sekalian, jadi yang sudah saya bahas di sini yaitu mengenai tentang komunikasi yang baik, atau mungkin bahasa tubuh, intonasi, teknik vokal, personal branding, baru storytelling, semuanya itu harus kita amati, harus kita pelajari lebih dalam lagi supaya dengan kita membawa diri kita di tengah-tengah banyak orang itu tidak sia-sia ketika kita merasa diri kita takut. Nah,
tetapi di dalam pikiran kita sudah teringat beberapa pelajaran-pelajaran atau poin-poin penting atau komponen-komponen yang sudah kita pelajari. Nah, jadi tidak perlu takut, kita tidak perlu takut. Yang perlu kita ketahui, ketika kita sudah mempelajari itu semua, sudah menanamkan itu semua, itu berarti kita sudah siap. Jadi teman-teman, jangan takut untuk menjalani kehidupan, baik itu mau ngambil tindakan atau mau berbicara dengan banyak orang sekalipun. Jadi mari sama-sama kita ubah cara berpikir kita, buang jauh-jauh sikap takut tersebut. Kita harus lebih percaya diri, harus bisa lebih terbuka dengan orang-orang banyak, agar kedepannya kehidupan kita dan diri kita sendiri bisa kita anggap layak untuk banyak orang. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Intinya, jangan takut. Bye-bye.